Seorang anak laki-laki menjadi korban penculikan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diculik oleh dua orang pria yang kemudian menjadikannya sebagai jaminan di toko kelontong sebelum membawa kabur 4 tabung gas LPG. Tindak penculikan anak kembali meresahkan warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kali ini, penculikan menimpa seorang bocah 8 tahun berinisial AAD, warga Kecamatan Manggala. Insiden terjadi saat korban bermain bersama teman-teman di pos ronda dekat rumah. Dua pria tidak dikenal mendekat dan langsung membawanya pergi. Orang tua korban pun panik saat teman-teman anaknya datang melapor. Setelah gagal mencari, orang tua korban langsung mendatangi Mapolsek Manggala. Polisi langsung bertindak dengan mengumpulkan kesaksian serta rekaman sejumlah CCTV di sekitar lokasi. Ketelatenan petugas membuahkan petunjuk yang mengarah pada keberadaan korban AAD. Jadi ini anak dititip di sana setelah si tersangka dua orang ini mengambil 4 tabung gas. Setelah itu menyampaikan bahwa menurut dia lupa membawa uang untuk membayar 4 tabung gas ini. Sehingga dititiplah dengan alasan menitip anak ini bahwa titip dulu ini anak saya pergi ambil uang nanti saya kembali. Untuk ciri-ciri si tersangka dua orang ini, penjual maupun pemilik toko di sana itu tidak melihat karena terpele dengan meja jualan. Melemari jualan, jadi tidak begitu melihat tingginya. Namun ciri-cirinya seperti yang di CCTV, warna bajunya dengan celananya. Setelah berhasil pulang, korban bercerita jika kedua pelaku meninggalkannya di sebuah toko kelontong di wilayah Tamalan Rea. Korban juga mengaku sempat mendapat perlakuan kasar saat merasa takut dan mencoba melawan. Anak saya cerita, "Ibu, tadi saya dibawa sama orang. Terus tiba-tiba saya dikasih berhenti di pinggir jalan. Tapi saya sempat tidur. Terus saya buka mataku, saya lihat ini ya, yang gonceng. Kenapa berubah jaketnya? Tadi dia pakai jaket grep warna hijau. Tiba-tiba si pelaku yang membonceng, dia memakai jaket lepis warna biru. Habis itu anak saya bilang, ibu, saya dipukul kepala saya, terus disekap di sebuah rumah kosong, terus diikat tangannya lalu dipukul karena anak saya menangis. Begitu. Aparat Polsek Manggala mengungkap saat ini terus memburu para pelaku berdasar ciri-ciri yang terlihat di rekaman CCTV. Polisi juga bertekad menuntaskan kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan melibatkan jaringan perdagangan manusia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus penculikan anak ini, pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami Syamsul Ma'arif yang berada di Polsek Manggala, Makassar. Syamsul Ma'arif, selamat siang. Sudahkah ada informasi terbaru dari pihak kepolisian mengenai proses penyidikan kasus ini? Iya, siang Kenan dan Lydia dan juga pemirsa. Aparat polisian dari Polsek Manggala hingga saat ini masih terus melakukan pengusutan mencari tahu siapakah pelaku, 2 orang pelaku yang kemarin membawa kabur seorang anak kecil tepatnya di kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Makassar, yang kemudian meninggalkan sang anak dengan membawa kabur 4 tabung gas 3 kg. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan terbaru terkait dengan penyelidikan kasus ini, saat ini sudah bersama dengan kami Kapolsek Manggala dengan Bapak Kompol Saiful Alam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Pak, seperti apa Pak perkembangan terbaru dari kasus penculikan anak ini, Pak? Seperti kemarin kita sudah lakukan untuk pengambilan keterangan, namun barusan kita kembangkan kembali ambil pengeterangan dari si anak tersebut
namun anak tersebut masih mengalami trauma. Sedangkan untuk saksi-saksi di lapangan sudah kita ambil keterangan, itu juga masih juga dalam perkembangan. Jadi dilanjutkan. Pak, apakah nanti kembali akan dijadwalkan untuk memanggil kembali ibu korban dan korban untuk keterangan lanjutan, Pak? Pasti kita akan lakukan pemanggilan kembali karena mengingat anak ini mudah-mudahan ada perkembangan psikisnya untuk diambilkan keterangan. Berarti Pak, kemarin waktu setelah kejadian, setelah berhasil ditemukan, sang anak sempat memberikan keterangan kepada pihak kepolisian tentunya Pak. Nah, apa-apa saja kemarin sempat disampaikan Pak? Waktu diambil keterangan kemarin, untuk si anak ini memberikan keterangan bahwa dia akan diajak ke suatu tempat dan ada mengalami kekerasan. Iya. Pak, jika sang anak agak sedikit mengalami gangguan psikologis, apakah nanti juga akan melibatkan ahli psikologis untuk membantu memulihkan kembali psikologis si anak, Pak? Nanti juga kita akan mengarah ke sana, tetapi nanti juga keterangan dari pihak medis, apakah nanti kita ambilkan pendampingan dari pihak Si anak, Pak, ya? Iya, si anak ya. Pak, kan si anak ini ditukarkan dengan tabung 3 kg 4 buah, 4 biji gitu. Apakah itu berarti si pemilik warung juga akan kembali didatangkan di Polsek Manggala untuk diminta keterangan, Pak? Seperti keterangan awal, itu akan minta kembali keterangan dari pemilik warung. Mudah-mudahan saja si pemilik warung ini mendapatkan juga informasi dari sekitar tempat warung di sana oleh masyarakat sekitar terkait dengan kasus penitipan si anak ini. Satu lagi nih Pak, nanti kalau misalnya pelaku sudah berhasil ditemukan, dia nanti akan diancam hukuman apa sih Pak? Untuk si pelaku ini itu diancam dengan Undang Perlindungan Anak, itu pasal 83 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Baik, terima kasih Pak Kapolsek atas informasinya. Ken dan Lydia tadi keterangan dari Kapolsek Manggala Makassar, dan informasinya nantinya pihak dari Kepolisian Polsek Manggala kembali akan melakukan olah TKP lanjutan karena memang sudah digelar olah TKP, namun masih dibutuhkan untuk menggelar olah TKP lanjutan di tempat si anak diculik di sebuah pos kamling atau pos ronda begitu. Memang dari pantauan kami kemarin di lokasi, tempat tersebut ramai dikunjungi oleh anak-anak untuk bermain bersama. Tidak hanya itu, rencananya aparat kepolisian juga nantinya akan melakukan periksa lanjutan kepada pemilik warung untuk keterangan yang dibutuhkan. Kemarin pihak dari Polsek Manggala juga sudah meminta keterangan dari, ada 3 orang kemarin yang sempat dimintai keterangan dari warga sekitar, dan tentunya tidak menutup kemungkinan masih dibutuhkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang lain, termasuk dengan bukti-bukti CCTV yang dari pantauan kami memang hanya satu CCTV yang menggambarkan peristiwa ketika si anak dibawa kabur oleh 2 orang pengendara motor yang berboncengan. Namun untuk plat dari kendaraan tersebut masih sangat samar-samar, sehingga pihak kepolisian masih belum bisa memastikan berapa plat kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Namun informasi kami juga sempat berbincang secara dengan Kanetres dari Polsek Manggala tadi menyatakan bahwa anggotanya tadi menyatakan bahwa rute dari si pelaku, menurut cerita dari si anak si korban tersebut, menjelaskan bahwa setelah dibawa kabur dari Manggala, kemudian dibawa ke Kecamatan Tambalandria Makassar, masuk ke area kampus Unhas, kemudian masuk di sebuah daerah yang di sekitar kampus Unhas, kemudian ditinggalkan di warung tersebut. Mungkin Lydia dan Ken itu yang dapat kami kabarkan dari Polsek Manggala Makassar. Kembali ke rekan-rekan di Jakarta. Terima kasih Samsul Ma'arif informasinya dari Polsek Manggala Makassar.